Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Sela. Kali ini Kak Sela akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan Kak Sela, yaitu Kak, apakah Dapodik PAUD sekarang ini menggunakan aplikasi tersendiri? Atau apakah aplikasi Dapodik PAUD kali ini jadi satu? Ya, secara resmi, kalau kita bisa buka ya, di website Dapodik terbaru ya di sini ya, bahwa per semester ini tahun 2020-2021 semester ganjil di aplikasi resmi ya. Jadi sekarang resmi ya Bapak Ibu bahwa Dapodik PAUD, Dapodik Das, Dapodiksmen itu jadi satu ya. Dapodik PAUD itu yang menangani lembaga PAUD formal yaitu taman kanak-kanak maupun non formal ya. Non formal kayak ya KB, terus pos PAUD, kelompok bermain, dan SPS lainnya termasuk taman bacaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dirilis di website resmi dapo.dikdasmen kemdikbud.go.id ini sudah disebutkan bahwa di suratnya ini rilis aplikasi ya. Di sini yang terhormat Bapak Ibu ya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, cabang dinas, dinas pendidikan kabupaten kota, kepala LPMP, kepala PP, BP PAUD dan Dikmas, kepala PAUD SD, SMP, SMA ya di seluruh Indonesia. SKB ya, SLB dan PKBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, pemutakhiran semester 1 data tahun ajaran 2020 dilaksanakan menggunakan aplikasi terbaru yang saat ini dirilis yaitu aplikasi Dapodik versi 2021. Integrasi data dan pembaruan aplikasi telah dilaksanakan agar aplikasi Dapodik versi 2021 dapat digunakan untuk pengumpulan data dan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Jadi resmi ya, Bapak Ibu, kali ini semester ini tahun 2020-2021 semester ganjil itu Dapodik PAUD jadi satu dengan Dapodik Dasmen. Jadi aplikasi kita saat ini dengan SD, SMA, SMK itu yaitu satu, yaitu Dapodik versi 2021. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ini. Jadi aplikasi Dapodik versi 2021 telah menggunakan database versi baru ya, yang dirilis dalam bentuk installer. Jadi tidak ada versi online, tidak ada versi updater ya. Jadi harus menginstal semua. Jadi secara teknis maka jenengan harus uninstall aplikasi sebelumnya seperti itu ya. Jadi mohon di uninstall sebelumnya. Catatan untuk satuan pendidikan SKB PKBM aplikasi Dapodik versi 2001 belum dapat mengakomodasi peserta didik yang mengikuti dua program pendidikan dalam waktu yang sama. Contoh, peserta didik terdaftar membuat paket C dan kursus. Nah, fiturnya akan diakomodasi pada rilis berikutnya. Jadi untuk PKBM sama SKB sabar dulu ya. Apa yang terbaru dari versi 2021 ini yaitu yang pertama ya ini Bapak Ibu, yaitu penyatuan atau penyesuaian aplikasi setelah penggabungan antara Dapodik PAUD Dikmas dan Dapodik Dasmen. Jadi resmi ya saat ini Dapodik PAUD Dikmas itu jadi satu dengan Dapodik Dasmen. Penambahan data rincian PAUD khusus, jenjang PAUD, penambahan program dan layanan PKBM, penambahan tabulasi PD, ini SMA SMK, kemudian penambahan referensi status desa ini untuk wilayah khusus yang ditentukan oleh Kemendikbud nomor 580 P 2020. Kemudian penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi guna menurunkan semua perubahan yang terjadi hanya pada data yang berada di server ya. Yang biru-biru ini pembaruan-pembaruannya. Jadi saat ini kita sudah banyak, jadi sudah jadi satu ya Dapodiknya ya, resmi. Nah, sayangnya kalau jenengan buka di aplikasi Dapodik PAUD yang di sini ya, masih aktif ya aplikasinya. Di sini belum ada beritanya, sehingga ini yang kadang-kadang
teman-teman bingung. Nah, seperti itu. Jadi sementara ini artinya yang website Dapodik PAUD dan Dikmas ini untuk sementara waktu jangan dipakai. Jadi karena sudah jadi satu di website resminya di sini ya. Sekarang websitenya yaitu dapo. Yang ini ya, dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id ini. Kemudian setelah kita baca ini semua di berita utamanya ya. Nah, di sini ada lampiran, jadi banyak lampiran ya. Panduan ini ada ini ya, panduan aplikasi yang dapat diunduh atau lampiran berita ini ada ya, seperti ini. Selanjutnya bagi senang Bapak Ibu para sekolah agar segera menugaskan petugas pendataan untuk melakukan upgrade ke aplikasi Dapodik PAUD 2001 dan melakukan pemutakhiran data semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Pemutakhiran data dilakukan paling lambat pada Senin 31 Agustus 2020 untuk penarikan data untuk program BOS. Nah, ini untuk SD, SMP, SMA, SMK. Dan pada Rabu 30 September 2020, penarikan data untuk program BOP ini Dapodik PAUD dan Dikmas ya. Ini jadi yang SD, SMP, SMA itu terakhir 31 Agustus 2020 untuk pemutakhiran program BOS. Yang PAUD 30 September 2020. Mohon diperhatikan ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada ya unduhannya. Bisa ini coba saya lihat panduannya. Nah, kalau saya buka panduannya ini teman-teman semua kita lihat ya. Yang utama dalam panduan ini dijelaskan. Jadi ini ya. Langsung pada ini ya. Nah, buku ini masuk untuk pemberitahuan kebutuhan kepada petugas pendataan warga sekolah berhendak memberikan kebersihan data Dapodik sekolah melalui aplikasi Dapodik. Merupakan upaya terakhir untuk memberikan informasi. Jadi intinya ini panduan ya, lengkap. Kemudian yang penting adalah bahwa Dapodiknya saat ini kita jadi satu, saya ulangi ya. Jadi Bapak Ibu yang di jenjang PAUD, PAUD formal, non formal, PAUD formal ini ya TK ya. Yang non formal itu ya KB, PP dan sejenisnya, SPS ya jenisnya. Yang terpenting dalam penginstalan Dapodik ini tahapannya sebagai berikut. Perhatikan ya, ini isi panduannya 99 halaman. Yang terpenting adalah kita lihat tahapannya, latar belakang ini yang penting saya bacakan dulu ya. Kenapa kok sekarang jadi satu ya PAUD-nya ini. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini dasar dan menengah dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional yang memuat basis data pendidikan yang berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan basis data pendidikan yang relasional sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, maka serta mampu mengintegrasi semua data yang dihasilkan dari kegiatan data perlu rancangan data pokok pendidikan. Oleh karena itu, data pokok pendidikan adalah salah satu sistem pendataan yang dikelola oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memuat data satuan pendidikan peserta didik, guru. Jadi intinya kenapa kok disatuin? Karena yaitu biar memudahkan dari pihak Kementerian Pendidikan dalam hal pendataan. Karena sistem informasi ini penting ya. Biar datanya valid dan realistis sesuai dengan yang Anda isikan. Jadi semua tergantung dari garda terdepan yaitu tim operator sekolah. Sistem pendataan Dapodik tahun ajaran 2021 mengembangkan pembaruan aplikasi Dapodik versi baru yang bernama versi 2001. Secara sistem pembaruan versi 2001 disiapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemanfaatan data semester ganjilnya. Aplikasi dan versi 2001 dikemas dalam bentuk installer seperti itu ya. Yaitu yang paling menonjol penggabungan aplikasi antara Dapodik Dasmen dengan Dapo PAUD Dikmas. Jadi sudah resmi ya ini ya. Jadi penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi untuk menunjukkan data-data dari server lokal, perubahan proses bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting ini ya, alurnya ini. Jadi nanti saya akan
jelaskan step by step ya di tutorial berikutnya. Bagaimana yang pertama tahap 1 cara unduh dan install aplikasinya seperti apa ya kan. Yang kedua itu aplikasi 2021 tahap instalasinya. Tahap berdua yaitu registrasi. Registrasi ada dua jenis, online dan offline. Kalau online itu tanpa langsung terhubung. Kalau online langsung terhubung internet. Kalau offline itu di luar jaringan atau tanpa terhubung internet. Gimana caranya nanti dibahas lagi ya. Perbarui data sekolah ini untuk BOS dan BOP. Perbarui data peserta didik. Kemudian perbarui data guru dan tenaga pendidikan GTK. Berikutnya tahap 6 yaitu perbarui data sarana prasarana. 7 pembaruan data rombel ya, rombongan belajar. 8 perbarui data jadwal. Kemudian 9 validasi dan sinkronisasi. Nah, yang terpenting yang buat orang bingung ini ya. Tahap instalasi ya. Ini yang membuat orang-orang bingung yang kemarin saya bacakan pada tutorial. Spesifikasi komputer yang direkomendasikan. Ini bahasanya direkomendasikan, disarankan. Jangan mensalahartikan ya. Bahasa direkomendasikan menyarankan. Kalau misalnya Anda tidak sesuai ini ya, dicoba aja diinstal ya. Bagi Kak Sela ini saya sudah nguji di beberapa laptop ya. Minimal disarankan, direkomendasikan ya prosesor Intel Core i3. Kenapa kok harus Core i3 Kak Sela ya? Biar lebih cepat itu aja sebenarnya ya. Nah, yang B yaitu memori berstandar 4 GB DDR3 ya. Jadi disarankan memorinya yaitu 4 GB. Kalau ini saya sendiri sangat merekomendasikan walaupun komputer Anda bukan Core i3 tapi paling enggak memorinya 4 GB ya. Harddisk ini pilihan Anda ya. Kalau memang Anda punya SSD apakah SSD itu harddisk yang punya kecepatan tinggi, teknologi baru selain harddisk biasa. Ini enggak begitu wajib, yang penting sampai punya laptop disarankan 4 GB ya memorinya. Core i3 atau enggak itu nanti tergantung dari memori. Lebih saya sarankan kalau memang Anda enggak bisa beli laptop Core i3 ya, sebaiknya minimal memorinya di-upgrade ke 4 GB ya. Kemudian harddisk yang jelas jalan dulu ya, aplikasinya jalan. Dan ini lagi yang D, sistem operasi Windows 10. Nah, Windows 10 ini bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan tidak. Karena saya sudah nyoba juga di Windows 7 bisa ya teman-teman. Tapi catatannya yaitu tadi, laptop Anda, Windows Anda harus sehat. Jangan tercampur dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Dan yang terpenting adalah aplikasi browser atau perambah web. Saya rekomendasi Google Chrome ya teman-teman. Tidak saya rekomendasi, tidak saya sarankan pakai UC browser, apalagi pakai perambah yang lain. Jadi saat ini Kak Sela sendiri menyarankan lebih stabil pakai Google Chrome terbaru. Ya, Google Chrome terbaru di mana Kak? Ya udah, tinggal aja dicari di laptopnya di sini ya. Nah, di laptop ketik aja google.com, ketik di sini ya. Chrome, ketik di pencariannya Chrome. Offline, ini caranya ya. Installer. Nah, enter. Nah, langsung masuk ke sini. Jadi offline installer saat ini yaitu kalau nggak salah 74. Kalau dari halaman resmi dari Google, masuk ke web yang ini, support.google.com ini. Ini yang resmi dari Google ya. Anda download di sini ya. Kalau nanti apa ya? Kalau nggak ada di sini, kita back lagi di depan. Nah, ini pokoknya cari yang dipunyanya Google kalau bisa ya. Google Chrome. Tak tambah ganti ya. Offline installer. Enter. Nah, ini download dan install Google. Ini ya. Saya bisa nemu di sini. Kemudian silakan Anda cari installer Chrome offline. Yang ini ya. Sekali lagi. Kata kuncinya di Google ketik Google
Chrome offline installer, enter, cari yang download and install Google Chrome. Ini yang resmi dari Google ya. Nah, di sini Anda pilih menu komputer yang paling bawah ini ya, install Chrome offline. Nah, saya biasa ambil sini, terus ambil download di mana Kak? Ini alternate Chrome installer. Nah, ini silakan Anda download sesuai versi yang muncul terbaru saat ini. Nah, download Chrome. Kalau ditanya, kalau ada langsung di ini ya, di save. Maka akan terjadi proses download sini. Tunggu sampai selesai baru diinstal ya Google Chrome terbarunya. Seperti itu ya teman-teman semua. Untuk ngupdate Chrome-nya seperti itu. Oke. Jadi sejak saat ini saya sarankan dah Bapak Ibu semua acuan beritanya masuk ke dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Sementara itu dulu informasi dari Kak Sela, semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Dan bagi yang persiapan install, disiapkan dulu tadi ya. Yang penting itu Bapak Ibu ya nggak harus Core i3. Yang penting saran saya kalau bisa memorinya 4 GB ya. Dan kalau bisa ya kalau misalnya Windows 7 error ya gunakan Windows 10. Jadi yang direkom Kak Sela bukan Core i3 saat ini. Karena saya tahu beberapa lembaga PAUD khususnya yang Kak Sela dampingi ini tidak semua lembaga punya uang untuk beli itu karena BOP sendiri dilarang untuk digunakan sebagai pembelian laptop. Kalau kalau maintenance, kalau ngupgrade, service boleh. Jadi seandainya jenengan mau beli, saran saya kalau laptopnya tidak 4 GB di upgrade ke 4 GB dulu ya. Itu dulu sementara untuk panduan instalasi, simak terus di tutorial Kak Sela selanjutnya. Kak Sela akan bahas bagaimana instalasi proses Dapodik di Windows 7 ya. Jadi saya akan jelaskan selanjutnya instalasi Windows 7. Jadi bukan Windows 10 seperti itu. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe ya di channel YouTube-nya Kak Sela. Dan terima kasih juga yang sudah like dan komen di fanpage Facebooknya Kak Sela ya namanya, yang sudah membantu share juga. Terima kasih. Jika dirasa tutorial ini bermanfaat, silakan secara halal dan sah Anda boleh share ya ke siapapun yang membutuhkan tutorial ini. Kak Sela mengucapkan terima kasih. Semoga sedikit tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like di fanpage Kak Sela di Facebooknya, dan juga terima kasih yang sudah mendukung dan sudah japri Kak Sela banyak. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua dalam mengerjakan Dapodik versi 2021. Sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Salam satu data Dapodik Indonesia.